Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yulia Mida, NIM 191041683, kelas A pagi, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Adi Mursalin SEMM, hari dan tanggal Senin 19 Juli 2021, waktu 10.30 sampai 12.30. Soal bagian A. Bagian A berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan Google Classroom. Soal yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam mata kuliah Manajemen Operasi 2? Mengapa? Jawabannya, ya, saya selalu hadir dalam mata kuliah Manajemen Operasi 2. Karena saya selalu melihat jadwal bahwa hari Senin ada mata kuliah Manajemen Operasi 2 tepatnya pada pukul 13.30 sampai 15.30. Soal nomor 2, berapa kali Anda hadir dalam mata kuliah Manajemen Operasi 2 secara daring? Jawabannya, mata kuliah Manajemen Operasi 2 ada 13 kali pertemuan, Google Classroom ada 7 kali pertemuan sebelum UTS yaitu pada tanggal 8 Maret, 15 Maret, 22 Maret, 29 Maret, 4 April, 11 April, dan 19 April 2021. WhatsApp ada 6 kali pertemuan setelah UTS yaitu pada tanggal 13 Mei, 7 Juni, 14 Juni, 21 Juni, 28 Juni, dan 5 Juli 2021. Soal nomor 3. Apa yang saudara pelajari selama saudara belajar Manajemen Operasi 2 secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari Manajemen Operasi 2 secara daring? Jawabannya, ya, saya mempelajari Manajemen Operasi 2 ada banyak sekali mengenai manajemen operasionalnya, perencanaan produksi, strategi dalam manajemen operasional, dan masih banyak lagi materi yang saya pelajari dalam Manajemen Operasi 2. Manfaatnya, dengan belajar Manajemen Operasi 2 ini, agar menambah wawasan saya mengenai manajemen operasional dan bagaimana menjalankannya, dan pastinya sangat bermanfaat bagi saya. Soal nomor 4, apa tugas terstruktur diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawabannya, sebelum UTS, Google Classroom. Tanggal 1, tugas 1, membuat ringkasan kuliah perdana MO2, video record upload ke YouTube. Tugas 2, video record ringkasan dari 3 video tentang sejarah MO, upload ke YouTube. Tugas 3, video record MO2, materi metode peramalan dalam proses produksi, upload ke YouTube. Tugas keempat, mengerjakan soal simple moving average, upload ke YouTube. Tugas kelima, video record ringkasan 3 video di YouTube dan upload ke YouTube. Tugas setelah UTS, di WA dan diposting di FB. Tugas 1, video record materi metode transportasi, upload ke YouTube. Tugas 2, video record supply chain management, upload ke YouTube. Soal nomor 5, bagaimana kuliah daring MO2 memberikan kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah Manajemen Operasi 2? Jawabannya, dengan pelajari MO2 ini, saya dapat banyak sekali terutama dalam menjalankan manajemen operasional dan bagaimana caranya, dan bagaimana menjalankan rencana produksi. Platform yang sering digunakan adalah Google Classroom dan WA. Bagian B berkaitan dengan teori-teori manajemen operasi 2. Mahasiswa wajib menjawab dengan terisi dan tidak asal jawab. Soal yang pertama, jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Pengertian perencanaan produksi adalah perencanaan tentang apa dan berapa produksi yang diproduksi oleh perusahaan dalam periode tertentu yang akan datang. Cara melakukan perencanaan produksi, berikut adalah uraian terkait hal tersebut. Yang pertama, melakukan routing. Hal pertama yang dilakukan routing sendiri merupakan proses penentuan jalur atau rute pekerjaan dan urutan operasi. B. Melakukan penjadwalan. Adalah langkah kedua dalam perencanaan produksi yang berkaitan dengan berbagai hal seperti memperbaiki jumlah pekerjaan yang dilakukan, mengatur operasi manufaktur yang berbeda dalam urutan prioritas, memulai
dan menyelesaikan tanggal dan waktu untuk setiap operasi. C. Melakukan dispatching adalah langkah ketiga dalam proses perencanaan produksi, merupakan tindakan melakukan atau tahap implementasi. Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan just in time dan keuntungan just in time diterapkan oleh perusahaan? Jawabannya, just in time adalah seperangkat teknik untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, dan mengurangi biaya operasi. Keuntungan kelebihan just in time dalam menerapkan sistem produksi just in time sebagai berikut. Yang pertama, tingkat persediaan dan stok level yang rendah. 2. Bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja. 3. Dengan tingkat persediaan yang rendah. 4. Menghindari pemupukan produk. Yang kelima, memerlukan penekanan pada kualitas bahan produksi yang dipasok oleh pemasok atau supplier. Soal nomor 3, perusahaan A memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, pabrik C, dan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebagai 50, 110, dan 40 secara berurutan. Hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NYC dan least cost atau biaya terendah. Dan menjawab. Jelaskan langkah-langkah pekerjaan soal data secara terinci. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik A ke Cilegon 20, pabrik B ke Cilegon 15, pabrik C ke Cilegon 25, pabrik A ke Serang 5, pabrik B ke Serang 20, pabrik B ke Serang 10, pabrik A ke Pandeglang 8, pabrik B ke Pandeglang 10, pabrik C ke Pandeglang 19. Jawabannya di sini menggunakan metode NYC atau Northwest Corner. Northwest Corner merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Step yang pertama, aturannya 1. Pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. 2. Alokasi jumlah maksimum sebesar atau terbesar sesuai dengan syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. 3. Bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai dengan demand. Bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Buatlah kotak pada tabel di atas. Pilih pojok kiri atas dari kotak ini, yakni pabrik A ke Cilegon dan seterusnya sampai selesai. Tabel 3 ini adalah tabel hasil dari pabrik A ke Cilegon adalah 2 nilai, yaitu supply 90 dan demand 50. Nilai terkecil pada keduanya adalah 50 dan kurang 2 nilai tersebut, jadi suplainya tinggal 40. Pabrik A ke Serang ada 2 nilai, yaitu sisa pengurangan 40 dan demand 110. Pilih nilai terkecil pada keduanya dan kurang kedua nilai tersebut dan sisa demand 70. Pabrik B ke Serang ada 2 nilai, yaitu supply 60 dan demand sisa pengurangan 70. Nilai terkecil antara keduanya 60 dan kurangkan kedua nilai tersebut dan sisa demand-nya 10. Pabrik C ke Serang ada 2 nilai, yaitu supply 50 dan demand 10. Nilai terkecil di antara keduanya adalah 10. Kurangkan kedua nilai tersebut, jadi supply tinggal 40. Pabrik C ke Pandeglang adalah 2 nilai, yaitu sisa supply 40 dan demand 40. Dan nilai terkecil keduanya sama-sama.
Di sini total biaya NYC. Dan hitunglah total biaya diperoleh dengan cara Z sama dengan 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19 sama dengan 100 ditambah 200 ditambah 120 ditambah 100 ditambah 760 sama dengan 3.260. Jadi, total biaya Northwest Corner adalah 3.260. Berikutnya menggunakan metode least cost. Metode least cost merupakan untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Aturannya, yang pertama, pilih sel biaya terkecil. Yang kedua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. 3. Pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Yang keempat, sesuaikan kembali, cari total biaya. Pabrik A ke Cilegon 20, pabrik A ke Serang 5, pabrik A ke Pandeglang 10, dan seterusnya, sampai pabrik C ke Pandeglang 19. Tabel 2 list cost. Buatlah tabel kalau seperti ini, lihat biaya paling terkecil dari kotak yang ini. Tiga list cost, yaitu tabel yang biaya paling terkecil di antara kotak ini. Itulah ada tabel hasilnya. Dan pencariannya, dan mulai dari nilai paling terkecil adalah 5. Dari kotak ini, supply-nya adalah 90 dan demand-nya 110. Nilai terkecil keduanya adalah 90. Dan kurangkan ke nilai yaitu demand 40. Dan nilai terkecil berikutnya adalah 10. Nilai 10 tersebut ada pada pabrik C dan B, tapi yang dipilih adalah pabrik B ke Pandeglang 10. Kotak ini ada dua nilai supply 60 dan demand 40. Terkecil keduanya adalah 40. Kurangkan kedua nilai yaitu 20. Nilai terkecil. Jadi, dicari total biaya list cost-nya. Jadi, Z max sama dengan 90 dikali 5 ditambah 20 dikali 15 ditambah 40 dikali 10 ditambah 30 kali 25 ditambah 20 dikali 10 sama dengan 450 ditambah 300 ditambah 400 ditambah 750 ditambah 200 sama dengan 2100. Jadi, total biaya list cost-nya adalah 2110. Bagian C berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan manajemen operasi 2. Setelah mahasiswa menonton video-video manajemen operasi 2 ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video tersebut menurut versi mahasiswa, teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, dan manfaat dan wawasan diperoleh setelah menonton video-video manajemen operasi 2 yang mahasiswa tonton. Yang pertama, silahkan buka link YouTube di bawah ini. Jawabannya, judul video, materi Just in Time. Just in Time yaitu seperangkat teknik untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan mengurangi biaya operasi. Just in Time bertujuan untuk memastikan bahwa input ke dalam proses produksi hanya sampai pada saat dibutuhkan. Teori yang dijelaskan, apa itu Just in Time atau JIT, asal dan sejarah JIT, perbedaan JIT dan konvensional, dan apa yang dapat dilakukan JIT, 5 prinsip dari JIT,
Manufacturing. 8. Kunci utama GIT. Manfaat GIT menurut Heiser dan Reiner pada tahun 1999. Manfaatnya dengan menonton video Just in Time. Ini dapat menambah wawasan saya mengenai Just in Time yang sangat bermanfaat bagi saya. Yang link YouTube yang berikutnya, judul video Metode Transportasi Northwest Corner, Least Cost, dan Vogel Approximation Method. Teori menjelaskan tentang metode transportasi, metode pemecah masalah, metode Northwest Corner, manfaatnya. Dengan adanya metode transportasi ini dapat menambah wawasan saya mengenai metode transportasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika adalah salah kata maupun pengucapan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.